Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil rancangan data warehouse pada data perizinan pariwisata Jakarta. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Gilang Muhammad Aldebaran Nauni dengan NIM 2020-08-1001. Yang kedua ada Sidki Aras Hilmawan dengan NIM 2020-08-1002. Lalu yang ketiga ada Nur Aisyah dengan NIM 2020-08-1011. Yang keempat ada Renaldi Wicaksono dengan NIM 2020-08-1033. Oke, kita lanjut. Boleh next slide. Yang pertama itu ada Snowflake skemanya. Nah, ini tampilan dari connect to SQL servernya. Di sini server name-nya bisa disesuaikan, terus connect, lanjut. Nah, setelah sudah terkoneksi, kita langkah selanjutnya akan membuat database-nya dengan cara pencet klik kanan di tulisan database, lalu new database. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini database name-nya disesuaikan sama database yang pengen kalian buat. Di sini kita buatnya uas_snow. Lalu selanjutnya, pilih opsi option, lalu recovery model-nya diubah ke full, lalu pencet OK. Nah, selanjutnya, sebelum mengisi query, kita bisa membuat table terlebih dahulu dengan cara klik kanan di database yang sudah dibuat, lalu create table. Nanti tampilannya akan seperti ini, lalu isi dengan query yang diinginkan, lalu execute. Nah, ini isi dari queries yang ada di Snowflake skemanya. Ada dim alamat perusahaan, dimensi jumlah karyawan, dimensi nama merek usaha, sama nama izin. Nah, ini tampilan perintah value yang ada di tabel alamat perusahaan. Yang 02 itu ID-nya, yang di sebelah kanan itu alamat perusahaannya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Sidki Aras. Oke, terima kasih Bung Ale. Selamat siang, malam, sore semuanya. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang input yang akan dimasukkan ke dalam value yang ada di sini. Yang pertama ada perintah insert into di dalam tabel jumlah karyawan. Lalu ada ID jumlah karyawan yang berfungsi sebagai primary key, lalu kuantitas karyawan, lalu di bawahnya ada value. Value-nya itu seperti 01B, 02B, 03B, 04B, 05B, dan seterusnya. Lalu sampingnya ada 10, 31, 95, 25, dan seterusnya. Boleh dilanjut, Mas? Oke, lalu yang kedua di sini ada tampilan perintah value pada tabel dimensi jumlah karyawan. Sama seperti tadi, fungsinya untuk menginput value yang ada di tabel jumlah karyawan, ID jumlah karyawan sebagai primary key, lalu ada kuantitas karyawan, sama value-nya hampir sama seperti tadi, yaitu ada 01C ayam gerasi, lalu 02C ada sushi masa, terus 03C ada financial club, terus 04C ada Sulaiman Resto, lalu 05C ada Babul Rohmah, dan seterusnya. Boleh lanjut, Mas? Oke, selanjutnya ada tampilan perintah value pada tabel dimensi nama izin. Di sini juga sama kayak tadi, fungsinya untuk
menginput value yang ada di table ini. Di table nama izin ini berisikan ID izin sebagai primary key, lalu ada nama izin, lalu ada value-nya, ada 01D daftar restoran, 02D daftar restoran, 03D daftar restoran, 04D daftar restoran, 05D daftar usaha, dan seterusnya sama. Boleh dilanjutkan? Ya, hampir sama seperti tadi, tapi di sini adalah tampilan perintah value pada table dimensi nama pemilik. Fungsinya juga sama, masukkan value yang ada di table. Yang pertama ada ID pemilik sebagai primary key, lalu nama pemilik yang berisikan value 01E Lutfi Ardian, 02E Lon Trijanto, lalu selanjutnya ada 03E Aries Widiatmoko, lalu selanjutnya ada 04E Hanzo, lalu selanjutnya ada 05E Muhammad Iqbal. Boleh diteruskan, Mas? Selanjutnya ada tampilan perintah value pada table dimensi nama penanggung jawab. Seperti yang sudah dijelaskan, fungsinya untuk memasukkan value yang ada di table. Table ini adalah table nama penanggung jawab, lalu berisikan ID penanggung jawab sebagai primary key, lalu ada nama penanggung jawab yang berisikan value 01F Lutfi Ardian, 02F Lon Trijanto, 03F Aries Widiatmoko, 04F Han Yunzo, lalu 05F ada Muhammad Iqbal. Ini nih yang agak sedikit banyak. Jadi value yang dilihat di sini lumayan banyak karena ini adalah tampilan perintah value pada table dimensi nama perusahaan. Di dalam table nama perusahaan ada ini sebagai table fakta atau table pusat yang akan menyatukan beberapa table yang akan jadi satu. Di sini ada di dalam table nama perusahaan ada ID perusahaan, ada nama perusahaan, ada ID pemilik, ada ID alamat, dan ID jumlah karyawan. Value-nya seperti yang bisa dilihat lumayan rinci ya dari sini. Bisa kita lihat contohnya seperti 016 ada PT Ayam Garas Indonesia, 01E, lalu 01A, 01B, dan seterusnya. Boleh dilanjut, Mas? Lalu di sini adalah tampilan perintah value pada table fake data perizinan pariwisata. Yang berisikan di sini juga sebetulnya pusat dari table-nya ini adalah di sini, yaitu ada table fakta perizinan pariwisata. Yang pertama ada ID perusahaan, ID merek, ID penanggung jawab, ID izin, dan grade. Value-nya bisa dilihat sini juga, lumayan banyak juga. Contohnya 02G, 02C, 02F, 02D, dan A. Seterusnya itulah mungkin isi tampilan perintah value pada table yang sudah diinput ke dalam itu. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan ke teman saya. Ya, selanjutnya adalah tampilan melihat data pada tabel berikut adalah query untuk memanggil tabel tersebut. Jika kita execute, maka akan muncul data yang telah kita input seperti gambar pada layar ini. Ya, boleh next. Jika caranya sudah sesuai dan sudah benar mengisi perintah query-nya, maka kita bisa membuat atau menarik data tersebut menjadi sebuah bentuk diagram. Nah, di sini adalah gambar diagram snowflake skema yang telah kami rancang. Ya, selanjutnya adalah star skema. Sama seperti yang tadi dijelaskan teman saya, bahwa pertama itu kita akan membuat tabel-tabel pada setiap dimensi yang akan kita butuhkan nantinya dalam membuat diagramnya.
Berikut adalah variabel dan tipe data yang kita rancang dari tipe datanya varchar, plus ID-nya juga ada ID perusahaan, ID pemilik, ID izin, dan ID merek. Selanjutnya ini adalah tampilan membuat dari diagram star skema yang akan kita rancang. Jadi kita akan memanggil dimensi table-table seperti dimensi alamat perusahaan, dimensi jumlah karyawan. Selanjutnya ini adalah tampilan query untuk mengisi dimensi value-nya. Di sini kita memakai sampel karena yang sudah kita jelaskan itu sama saja step by step-nya, makanya di star skema kita mengambil sampel intinya saja, yaitu dimensi data perizinan pariwisata yang menjadi dimensi fakta pada star skema ini. Berikut adalah values-nya, seperti primary key yang terdapat pada dimensi table lainnya. Selanjutnya ini adalah tampilan melihat data pada table di star skema. Sama seperti pada Snowflake, star skema juga kita dapat memanggilnya menggunakan query, dan berikut adalah tampilannya jika kita memasukkan query seperti di atas, seperti di gambar. Next. Berikut adalah tampilan star skema yang telah kita rancang berdasarkan analisa yang telah kita lakukan pada kerja kelompok ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Renaldi. Oke, kita masuk ke ETL, teman-teman semua. Berikut adalah dokumentasi membuat file output XML dengan file input CSV. Nah, di sini kita awalnya kita masuk ke transformation, habis itu kita cari logo atau kita bisa drag CSV file inputnya ke dalam lembar putih itu, kemudian kita sambungkan dengan hook. Berikut juga sudah digunakan file XML yang sudah kita cari di internet yang dari Jakarta Open Jakarta, dan kita menggunakan dengan Visual Studio Code untuk mengkodekan dari sintak-sintaknya gitu. Selanjutnya untuk koneksinya dari Petahawk ke MySQL bisa dilihat teman-teman, di sini sudah aktif, yaitu finish, dilakukan juga MySQL ya. Dan kita juga sudah mengkoneksikan dengan PHP MyAdmin, atau kita juga bisa makainya SMPP. Habis itu pada kesimpulannya, data warehouse menggunakan rancangan SQL Server dan melakukan proses ETL dapat merangkum data ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan bermanfaat tanpa perlu banyak waktu karena terdistribusi dengan baik. Pengolahan data dengan sampel data perizinan pariwisata DKI Jakarta dengan beberapa parameternya memberikan kemudahan dalam mengakses dan mencari data sesuai kebutuhan. Hal tersebutlah yang terbukti dari distribusi data ke dalam database admin, dan data dapat tersortir dengan baik jika membuatnya ke dalam bentuk XML. Karena data dapat dilihat dengan menggunakan Visual Studio Code atau tools-tools lainnya. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.